Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok pendidikan kewarganegaraan 7A akan memaparkan beberapa pendapat kami mengenai materi yang disampaikan pada kuliah umum kebangsaan dengan tema Aku Berkarya Kupahat Sejarah, yang disampaikan oleh tokoh-tokoh hebat Indonesia yaitu Bapak Tantowi Yahya selaku Duta Besar Republik Indonesia di Selandia Baru dan juga Bapak Iman Prihandono selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Simak baik-baik ya. Pada penyampaian materi pertama oleh Bapak Tantowi Yahya selaku Menteri Luar Negeri Indonesia untuk Selandia Baru, beliau menyampaikan bahwa Indonesia saat ini dapat dianalogikan sebagai gadis cantik anak orang kaya, yang berarti kita harus benar-benar menjaga Indonesia. Karena Indonesia memiliki keindahan alam yang begitu melimpah. Tidak hanya itu, Indonesia pun berpotensi menjadi negara dengan ekonomi terbesar se-Asia Tenggara pada tahun 2030 mendatang. Karena banyaknya potensi yang dimiliki oleh Indonesia, tentu tidak sedikit orang-orang yang ingin memecah belah Indonesia dengan berbagai cara. Nah, kita sebagai generasi muda memiliki tugas untuk menjaganya dengan potensi-potensi yang kita miliki. Seperti generasi muda sekarang begitu melek dengan teknologi yang menyebabkan kita bisa beradaptasi dengan perubahan sosial dan menjadi agen perubahan bagi negeri ini. Hal tersebut begitu menguntungkan bagi Indonesia karena akan dengan mudah membawa Indonesia menjadi bangsa yang besar ke depannya. Di akhir acara, Bapak Tantowi menyampaikan sebuah pesan, yaitu lakukan apa yang kamu cintai dan cintai apa yang kamu lakukan agar kita selalu optimal dalam mengerjakan pekerjaan kita. Dilanjutkan dengan materi kedua oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Bapak Imam Prihandono, tentang tantangan bagi generasi muda Indonesia. Sebelum masuk ke sana, kita harus mengetahui bahwa sejarah membuktikan bahwa pemudalah yang menjadi sosok garda terdepan bagi perubahan wajah Indonesia. Contohnya adalah dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 sebagai organisasi gerakan pertama, kemudian dilanjutkan dengan adanya Kongres Pemuda pada tahun 1928. Pemuda zaman sekarang bisa mengambil pelajaran dari pemuda zaman dulu untuk memanfaatkan momentum sebagai peluang untuk membawa perubahan. Nah, zaman sekarang, kita tidak lagi berperang dengan senjata api, tapi kita berperang melawan ketimpangan sosial, perubahan iklim, dan kedaulatan pangan. Contohnya adalah penambangan batu bara. Seperti yang sudah kita ketahui, potensi sumber daya alam batu bara Indonesia sangat melimpah. Namun hal tersebut dapat menimbulkan dilema. Jika ditambang, ada kemungkinan merusak lingkungan. Jika tidak, maka akan menyia-nyiakan sumber potensi batu bara tersebut. Kita sebagai kesatria Airlangga yang memiliki privilege untuk berkuliah yang tidak dimiliki banyak orang, bertanggung jawab untuk berperan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang sedang berkembang di masyarakat dengan karya-karya kita nantinya. Itulah materi yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Semoga kita dapat menjadi orang-orang yang hebat seperti beliau. Sekian, terima kasih.